Assalamualaikum. Innalhamdalillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama saya adalah Widi Mutakin dari mutakin.id. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah. Kita masih di kitab yang pertama, pelajaran ketiga. Dan sekarang sudah masuk ke halaman 15. Tamarin. Ini adalah bentuk jamak dari tamrin. Jadi artinya adalah latihan-latihan. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Artinya adalah bacalah dan tulislah dengan menyesuaikan akhiran kata-katanya. Pada latihan ini, penulis ingin membiasakan kita untuk tidak menempatkan harokat tanwin di akhir kata isim jika kata tersebut berbentuk ma'rifah atau berawalan dengan al. Anda bisa pause dulu video ini dan mencoba mengerjakan semuanya sendiri. Kalau sudah, Anda bisa play kembali videonya. Baik, yang pertama adalah masjidun. Belakangnya adalah dun, karena ia adalah isim nakirah. Kata selanjutnya, al-masjidu. Belakangnya adalah du, bukan dun, karena ada al di depannya. Untuk kata-kata sisanya, kita bisa terapkan aturan yang sama. Al-ma'u artinya adalah air itu atau air tersebut. Ma'un artinya air. Al-baitu artinya rumah itu. Babun artinya pintu. Qolamun artinya pena. Ketika ma'rifah menjadi al-qolamu dengan mu bukan mun, artinya adalah pena itu. Al-kalbu artinya anjing itu. Kalbun artinya anjing. Komisun artinya kemeja. Waladun artinya anak kecil. Al-hajaru artinya batu tersebut. Al-waladu artinya anak kecil tersebut. Himarun artinya keledai. Dan bentuk ma'rifahnya al-himaru artinya keledai itu. Al-hisonu artinya kuda tersebut. Hisonun artinya kuda. Setelah latihan ini, saya harapkan untuk selanjutnya kita tidak salah lagi dalam menempatkan jenis harokat akhir dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Kita masuk ke latihan berikutnya. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Latihan ini memberikan setidaknya 2 tantangan. Pertama, kita harus hafal mufrodat atau kosakatanya. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan tahu harokat awal dan tengahnya. Kemudian, kita juga harus melihat bentuk isimnya agar tepat menerapkan harokat akhir. Apakah ia tanwin atau bukan? Seperti biasa, sebelum kita bahas bersama, Anda bisa pause dulu video ini dan mencobanya sendiri. Kalau sudah, Anda bisa play kembali. Yang pertama adalah al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Ingat, di sini kita menggunakan bu, bukan bun, karena ini adalah isim ma'rifah. Sedangkan di kata ini, kita menggunakan run, bukan ru, karena ia adalah isim nakirah. Selanjutnya, al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Ingat, di sini ada syiddah. Sedikit catatan untuk syiddah kasroh. Ada 2 cara penulisannya. Lambang kasroh bisa tetap ditulis di bawah huruf seperti ini, atau bisa juga di bawah lambang syiddahnya seperti ini. Tidak masalah Anda ingin menggunakan yang mana. Cara bacanya sama persis. Kemudian, sama seperti sebelumnya, yang ini tidak tanwin, su. Sedangkan yang ini dun dengan tanwin. Berikutnya, al-qamisu wasihun. Kemeja itu kotor. Nomor 4, al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Jangan lupa di sini juga ada syiddah. Kemudian, Anda bisa lihat juga cara menulis wa ini menempel pada kata yang di depannya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu sedang duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih.
Sebelum kita masuk ke latihan berikutnya, sekadar untuk wawasan tambahan saja, di dalam bahasa Arab, jumlah atau yang bahasa Indonesianya kalimat itu terbagi menjadi dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bedanya apa? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata yang berjenis isim atau kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata yang berjenis fi'il atau kata kerja. Jadi secara definisi sangat sederhana dan insya Allah sangat mudah untuk dihafal. Nah, kalau kita perhatikan, pada latihan kedua ini, semua kalimat yang kita lihat di sini adalah jumlah ismiyah, karena mereka semuanya diawali dengan isim. Bila kita melihat sebuah kalimat, meskipun kita tidak tahu mufrodat atau maknanya, bila ada al di depan katanya, maka yakinlah itu adalah isim, karena al adalah ciri dari isim ma'rifah, sehingga seluruh kalimat tersebut bisa dipastikan adalah jumlah ismiyah. Sekarang, kita perlu sedikit membahas ilmu nahwu. Jumlah ismiyah memiliki pola yang namanya mubtada khobar. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah DM, diterangkan dan menerangkan. Nah, pengertian mubtada khobar itu mirip dengan konsep DM di dalam bahasa Indonesia. Jadi, mubtada ini adalah isim yang diterangkan, sedangkan khobar ini adalah isim yang tugasnya menerangkan. Kata kabar di dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah serapan dari bahasa Arab, khobar. Kalau ada orang bertanya kepada kita, apa kabarmu? Atau bagaimana kabar Anda? Ini berarti orang tersebut meminta keterangan tentang kondisi kita. Kalau kita coba i'rab atau analisa kalimat-kalimat ini, al-maktabu ini adalah mubtadanya, sedangkan maksurun adalah khobarnya. Al-komisu adalah mubtada, sedangkan wasikhun adalah khobar. Kalau ada orang berkata al-komisu lalu diam, perkataannya tidak bisa dianggap kalimat karena tidak lengkap maknanya. Ada apa dengan kemejanya? Nah, itulah tugas khobar, wasikhun, kotor. Dengan keberadaan khobar, maknanya jadi jelas, kemeja itu kotor. Sehingga sekarang sah dianggap sebagai kalimat atau jumlah. Di dalam bahasa Arab, mubtada harus ma'rifah. Makanya Anda melihat semua isim di awal jumlah ismiyah yang ada di contoh-contoh ini diawali dengan al. Nah, sampai di sini mungkin Anda jadi penasaran. Bagaimana dengan kata hadza dan dzalika yang ada di awal kalimat? Misalnya kalimat hadza mudarrisun atau kalimat dzalika hajarun. Apakah kalimat-kalimat ini adalah jumlah ismiyah juga? Dan apakah hadza dan dzalika termasuk isim ma'rifah? Jawabannya adalah ya dan ya. Sudah saya singgung sebelumnya bahwa hadza dan dzalika termasuk ke dalam ismul isyarah. Jadi mereka adalah isim, bukan fi'il. Dan ismul isyarah adalah kelompok isim yang senantiasa dianggap ma'rifah. Baik. Lalu, bagaimana dengan khobar? Apakah ia harus berbentuk nakiroh sebagaimana contoh-contoh kalimat di latihan ini? Jawabannya adalah tidak wajib. Memang umumnya khobar datang dalam bentuk nakiroh, tapi bisa juga dalam bentuk ma'rifah. Contohnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 55. Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kita bisa lihat kata an-nasihah ini berbentuk ma'rifah, padahal ia adalah khobar. Memang, maknanya jadi sedikit berbeda bila kita menggunakan bentuk ma'rifah untuk khobar. Tapi ini sudah di luar pembahasan kita untuk sekarang. Selanjutnya, dari sisi i'rab, mubtada harus marfu, dan khobar juga harus marfu. Sebagaimana yang sudah saya singgung di video tentang dasar-dasar i'rab isim, ciri-ciri dari marfu adalah ia berakhiran dhammah. Bisa tanwin atau tidak tanwin, tergantung bentuk isimnya. Ya, jadi kalau kita baca ini al-maktaba atau al-maktabi, ini salah ya. Atau ini kita baca juga dengan maksuron atau maksurin, ini juga salah. Sekali lagi, keduanya harus dhammah karena mereka dalam kondisi marfu. Al-maktabu maksurun. Sampai di sini, Anda perlu berhati-hati untuk tidak mencampur adukan aturan nakiroh ma'rifah dengan i'rab marfu.
Keduanya adalah aturan yang berdiri sendiri. Bentuk nakiroh ma'rifah digunakan untuk menentukan makna dari katanya, apakah ia tertentu atau umum. Sedangkan jenis i'rab seperti marfu, mansub, dan majrur berguna untuk menentukan posisi atau peran kata tersebut di dalam kalimat. Kalau konsep-konsep ini masih membuat Anda bingung, jangan khawatir. Untuk sekarang, jadikan saja dulu ini sebagai wawasan awal atau perkenalan. Insya Allah, nanti akan kita bahas lagi secara lebih mendalam. Mari kita lanjutkan lagi. Imla'ul faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Kalimat ini cukup panjang. Kita akan coba cerna ini secara bertahap. Imla ini adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Artinya adalah isilah. Kemudian al-faraghu artinya yang kosong. Fima yali artinya di bawah ini. Biwad'i dengan menempatkan. Al-kalimatil munasibati. Kalimah kita sudah tahu bahwa artinya adalah kata. Sedangkan munasibah ini artinya adalah yang cocok. Min artinya adalah dari. Kalimat adalah bentuk jamak dari kalimah. Jadi artinya adalah kata-kata. At-taliyati artinya yang berikut ini. Jadi, kalau kita gabung semua, terjemahannya adalah isilah yang kosong di bawah ini dengan menempatkan kata yang cocok dari kata-kata berikut ini. Maksudnya adalah penulis meminta kita menempatkan kata-kata yang ada di atas ini ke dalam slot-slot kosong yang ada di kalimat-kalimat di bawahnya. Latihan ini tidak menentukan kata tertentu salah atau benar bila disandingkan dengan kata yang lain. Tantangannya adalah mencari pasangan kata yang umum berdasarkan contoh-contoh yang sudah kita baca sebelumnya. Silakan Anda pause dulu video ini dan mencoba menjawabnya sendiri. Baik, yang pertama adalah al-hajaru, batu itu. Kata sanding yang paling cocok adalah thaqilun, yang artinya berat. Jadi, al-hajaru thaqilun artinya adalah batu itu berat. Kemudian, al-babu, pintu itu. Pasangan kata yang paling cocok adalah maftuhun, terbuka. Jadi, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Kemudian, al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-waraku khafifun, kertas itu ringan. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun, susu itu panas. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir halaman. Tidak ada kosakata baru di halaman ini, selain dari yang ada di kalimat keterangan latihannya. Karena durasi video ini sudah cukup panjang, insya Allah kita akan lanjutkan halaman 16 di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, dan juga like dan share videonya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.